Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Hidayat. Untuk kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil pengamatan sebidang perlintasan Jalan Dangdel Kaligawe Semarang. Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Jalan Dangdel oleh dosen pengampu Ibu Faridah Yudanrum. Oke, masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai laporan jurnal penelitian perlintasan sebidang Jalan Dangdel Kaligawe Semarang oleh saya sendiri Arif Hidayat dengan nomor NPM 22640094. Yang pertama, latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari tugas kali ini yaitu mengenai persimpangan jalan, yaitu suatu daerah yang umum di mana dua atau lebih ruas jalan saling bertemu atau berpotongan yang mencakup fasilitas jalur jalan roadway dan tepi jalan roadside, di mana lalu lintas dapat bergerak di dalamnya. Ada dua jenis persimpangan berdasarkan perancangan, yaitu simpangan sebidang dan tidak sebidang. Tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk memenuhi tugas besar di mata kuliah jalan dan rel, antara lainnya itu mengetahui infrastruktur perlintasan sebidang, kemudian mengetahui karakteristik jalan rel, untuk menganalisa permasalahan lalu lintas di sekitar perlintasan sebidang, dan mengidentifikasi hazard. Untuk ruang lingkupnya sendiri, data umum lokasi pengamatan ini berada di Jalan Kaligawe Kota Semarang. Kategori jalannya itu jalan kota dengan panjang ruas jalannya itu 240 meter, lebar jalannya 5 meter, dan lajur ada dua lajur, dua jalur. Untuk LHR 2109 kendaraan, jenis kendaraan perkerasan jalannya itu fleksibel pavement atau aspal. Di daerah ini sekitar Kampung Semarang ini perlintasannya dengan kondisi jalan yang cukup baik. Pengamatan rambu peringatan. Untuk pertama kali ketika berada di lokasi, rambu-rambu yang perlu diamati itu seperti contohnya rambu peringatan rel jalan rel kereta. Dan tujuan pemberian rambu peringatan ini atau marka jalan ini adalah tanda yang di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang mengikuti peralatan, atau tanda yang berbentuk garis pembujur, garis melintang, serta lambangnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Daerah pengamatan. Jalan Raya Kaligawe di Semarang ini salah satu jalan ruas utamanya yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat kota. Berikut beberapa spesifikasi umum jalan Kaligawe berdasarkan informasi. Klasifikasi jalannya yaitu termasuk jalan arteri primer menghubungkan kawasan strategis nasional regional, merupakan bagian dari jalan nasional, ruas jalan tol Semarang Demak, melintasi kawasan ini juga. Kemudian dimensi jalan, lebar jalan itu variasi, umumnya 4 sampai 6 lajur, 2 sampai 3 lajur per arah dengan lebar total sekitar 20 sampai 30 meter. Median jalan terdapat di beberapa bagian berpisah arah. Trotoarnya itu tersedia di sebagian ruas, tetapi sering terkendala parkir liar atau pedagang kaki lima. Di data penelitian yaitu untuk rambu-rambu sendiri yang ada di sekitar kawasan perlintasan, ada rambu larangan berjalan terus pada perselangan sebidang, lintasan kereta api jarak tunggal. Ini artinya itu wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian kalau jalan itu aman. Kemudian rambu larangan berbalik arah bagi kendaraan motor maupun tidak bermotor, dan ini keterangan-keterangan untuk menyulut sumber api atau mendirikan bangunan, membuat kalian pada area bekas tanam yang berada di sekitar perlintasan kereta. Karakteristik jalan rel yang ada di sana yaitu tipe relnya yaitu yang R54, tipe rel yang berat 54 kg per meter, yang sering digunakan pada jalur kereta api dengan beban berat. Kemudian bantalan rel, karakteristik tipe bantalan ini perlintasan sebidang Kaligawe Kota Semarang ini dapat menggunakan dua tipe, yaitu bantalan beton atau bantalan kayu. Kemudian ada juga di penambatan rel. Karakteristik penambatan rel perlintasan sebidang Jalan Kaligawe Kota Semarang dapat meliputi beberapa aspek seperti penambatan elastik dan penambatan kaku. Terus wesel itu instalasi mekanis pada
rel kereta api yang bercabang atau persimpangan. Dapat memindahkan jurusan jalan kereta api seperti percabangan atau spur persimpangan. Kemudian permasalahan lalu lintas. Perlintasan sebidang pada jalan Kaligawe Kota Semarang ini dilewati oleh jalur kereta api yang memiliki frekuensi perlintasan kereta api tinggi karena berdekatan dengan stasiun Kota Semarang. Dengan frekuensi perlintasan yang tinggi dan banyaknya arus kendaraan, menyebabkan lokasi perlintasan ini sering jadi kemacetan lalu lintas. Ditambah lagi kesadaran akan keterlibatan pengendara masih rendah, ini menyebabkan lokasi ini sering terjadi kemacetan yang cukup panjang, khususnya itu pada waktu pagi dan sore hari pada saat beraktivitas dan pulang kerja. Identifikasi aja. Dari hasil pengamatan yang merupakan beberapa identifikasi ajar itu pada perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe Kota Semarang. Yang pertama, pada kedua sisi terdapat antrian kendaraan yang berlawanan arah, sehingga pada saat portal terbuka itu terjadi kemacetan akibat pengendara yang saling berebut lajur saat melewati perlintasan. Banyak pengendara yang menerobos portal perlintasan sehingga berpotensi terjadi kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor. Kemudian tidak adanya marka jalan dan pita penggaduh sebagai tanda sebelum masuk area perlintasan itu karena tidak terdapat marka menyebabkan antrean kendaraan yang memenuhi seluruh lebar jalan dan berpotensi terjadinya tabrakan pengendara saat itu perlintasan dibuka. Kesimpulannya yaitu hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe Kota Semarang cukup baik secara legal formal dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang perjalanan antara kereta api dengan jalur. Kemudian secara konsepsional memenuhi standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan sehingga potensi kecelakaan baik antara kereta api dan kendaraan motor cukup minim. Saran saya untuk perlintasan kereta api yang padat terutama di daerah Kaligawe ini diperlukan beberapa langkah untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah, Kementerian dan Perhubungan dan PT KAI perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik seperti pembangunan flyover atau underpass untuk menghilangkan perpotongan jalur. Selain itu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api. Terima kasih.